Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati uyunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pelajaran kitab Qalaidu al-Iqyan, pelajaran kitab akidah. Kita masih di dalam bab pertama tentang kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang manusia. Kemarin kita katakan yang wajib pertama apa? Apa kewajiban pertama? Mengenal Allah, kewajiban pertama. Ya, mengenal Allah atau ma'rifatullah itu adalah kewajiban yang pertama. Itu kata siapa? Kata Hambali dan Asy'ari. Kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Wal muradu bima'rifatihi ta'ala ma'rifatu wujubi wujudi dhatihi bi sifatil kamal fima lam yazal wa la yazal. Maksud daripada mengenal Allah itu apa? Ya, kemarin ada sebagian yang merasa kesulitan, nanti insya Allah pada akhir pelajaran kita ringkas. Jadi insya Allah nanti kita ringkas di papan tulis apa aja yang udah dipelajari supaya nggak lupa. Jadi kita jelaskan, habis itu ntar insya Allah akan kita ringkas. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatu wujubi wujudi dzatihi bi sifati al-kamal. Yaitu mengenal Allah taala, mengenal kewajiban adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan zatnya dengan sifat-sifatnya yang mulia. Fima lam yazal artinya dalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah ada sebelum Allah, tidak ada permulaannya. Wala yazal artinya dan Allah juga tidak ada akhirnya. Duna ma'rifati haqiqati dzatih, tanpa mengetahui hakikat zat Allah. Listihalati dzalik, karena hal itu adalah kemustahilan. Li'annaha mukhalifatun lisairil haqa'iq, karena Allah itu, zat Allah itu berbeda dengan seluruh hakikat. Hakikat Allah berbeda dengan seluruh hakikat. Paham apa nggak paham? Nggak paham? Baik. Kita wajib mengenal Allah. Tapi apa maksud mengenal Allah? Ini pelajaran minggu depan. Mengenal Allah artinya mengenal yang wajib bagi Allah itu apa? Yang mustahil bagi Allah itu apa? Yang boleh bagi Allah itu apa? Paham nggak? Kalau kita salah, nanti banyak orang yang salah fikir. Cara berpikirnya jadi salah. Ya, kemarin sering dijelaskan. Kalau kita misalkan memasukkan yang wajib ke yang mustahil ke yang wajib ke yang boleh, nanti kita cara berpikirnya kacau balau. Dulu pernah Anda jelaskan, kalau kita biasanya orang Kristen yang sekarang sih dia udah pada mulai belajar kali, udah mulai dengerin kita ngomong hukum akal itu namanya. Dulu nggak ngerti mereka. Mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pernah kan Anda jelaskan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kemudian mereka kalau mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, mereka mengatakan berarti Allah Subhanahu wa taala bisa saja kalau mau punya anak, berarti Allah punya anak. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini campur adukkan. Ngerti ya? Nah, Allah kalau mustahil, Allah pengen mati, bisa nggak Allah mati? Mustahil tidak Allah mati? Nah, kata dia nggak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti Allah bisa mati.
Allah bisa berdusta. Allah bisa. Nah, penting nggak belajar ini? Penting. Mengetahui mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang boleh-boleh bagi Allah. Kadang-kadang ada orang mengatakan, Allah mampu tidak kalau Allah ingin punya anak? Mampu. Nah, jawaban mampu salah. Jawaban mampu salah. Karena kehendak Allah itu berkaitan dengan yang boleh, bukan dengan yang wajib, bukan dengan yang mustahil. Nanti akan kita jelaskan. Nggak ada. Kalau Allah pingin mati, Allah mampu tidak mati? Nah, ini pertanyaannya salah. Ya. Nah, ini semua akan dipelajari pada pelajaran berikutnya. Ini pelajaran berikutnya pelajaran sangat penting. Ini mengatur akal kita berpikir. Cara mikir yang benar gimana di dalam masalah akidah. Paham ya? Ya, begitu. Jadi mengetahui yang wajib bagi Allah itu apa, yang tidak wajib bagi Allah itu apa. Di dalam Al-Qur'an ini semua kita tidak ngarang-ngarang, bukan karena kita agama pakai akal-akalan, bukan. Agama pakai akal itu bukan akal-akalan. Allah yang mengatakan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa itu? Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Artinya kita mengenal Allah dengan yang wajib dalam zatnya, yang mustahil kemudian yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini paling penting, ini juga penting. Allah pada saat kita belajar akidah ini, Allah itu tidak kita pelajari hakikatnya. Paham ya? Kemarin kan saya contohkan ada guru gembul bilang apa? Ya, kita akidah nggak bisa kita pelajari, nggak bisa ilmiah dan lain-lain. Kenapa? Karena Allah hakikatnya siapa yang tahu? Dia salah paham. Akidah itu tidak mempelajari hakikat Allah, tetapi mempelajari apa? Sifat-sifat yang mulia yang Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran, yang Allah wajibkan kita imani. Paham nggak ya? Itu. Jadi bukan membahas hakikat Allah Subhanahu wa taala, hakikat zat Allah bagaimana, bukan. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian setelah itu wa tuhassalul ma'rifatu billahi ta'ala wa sifatihi syar'an. Kemudian diketahui mengenal Allah itu dan sifat-sifat Allah itu diketahui dengan syariat. Diketahui dengan syariat. Kalau menurut Asy'ari diketahui dengan akal. Ya. Mengenal Allah ini caranya atau diketahuinya bagaimana? Ya, mengetahuinya dengan syariat, bukan dengan akal. Kalau kata Mu'tazilah dengan akal. Bedanya apa dengan syariat atau dengan akal? Bedanya apa? Nas. Iya, dengan nas, betul. Tetapi kalau dengan akal artinya kita tahu bahwa Allah maha mendengar dengan akal, Allah maha melihat dengan akal, Allah maha begini dengan akal, Allah maha begitu dengan akal. Dalam mazhab Hambali tidak. Kita mengetahui adanya keberadaan Allah dengan akal, tetapi secara rinciannya diketahui dengan syariat. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, maka kita katakan Allah punya yad, kita katakan lillahi yadun. Paham tum? Ya. Kalau misalkan Allah mengatakan Sami'ul Basir, kita katakan Allah Sami'un Basir, maha mendengar lagi maha melihat, dan seterusnya. Jelas tidak? Nah, begitu. Caranya adalah dengan nas, dengan syariat. Kenapa? Wal aqlu alatul idrak. Akal itu adalah alat untuk mengetahui. Alat. Kita alat untuk mengetahui. Fihi yahsulul maizu bainal ma'lumat. Akal itu untuk membedakan antar segala sesuatu. Jadi akal itu hanya sebagai alat untuk membedakan, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah dan seterusnya. Jadi akal ini kita tidak bisa memastikan bahwa Allah maha mendengar lewat akal. Allah tidak bisa kita pastikan, bukan yang wajib bagi Allah, salah contoh. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah yang bersifat jaiz itu tidak bisa kita pastikan dengan akal, tetapi dengan syar'i. Nah, kemudian wa awwalu ni'amillahi ta'ala ad-diniyah 'alal mu'min wa a'zamuha wa anfa'uha an
aqdarahu ala ma'rifatihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang judul baru. Nikmat apa yang pertama bagi seorang mukmin dalam agama? Apa nikmat pertama yang Allah berikan kepada seorang mukmin? Dan kemuliaannya dan yang paling besar dan yang paling bermanfaat apa? Beriman. Sebelum iman? Iya, sebelum orang jadi Islam apa? Yaitu dia mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang terbesar di dalam agama. Wa awwalu ni'amihi dunyawiyah al-hayatul 'ariyatu 'an darar. Dan nikmat pertama di dunia, awal nikmat di dunia tadi di dalam agama. Kalau di dalam dunia apa? Nikmat pertama yang terbesar apa? Yaitu kehidupan yang tidak ada mudaratnya, tidak ada kerugiannya, tidak ada madarat bahasa Indonesia ya, mudarat. Maksudnya apa? Nikmat di dunia yang paling besar bagi seorang mukmin apa? Hidup dia tidak ada mudarat. Maksudnya gimana? Kita kan kadang jatuh, kadang bangun, Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah kematian kita selamat. Di akhirat kita selamat. Di sini maksudnya mudarat. Mudarat adalah setelah kita hidup tidak ada kemudaratan, tidak ada masalah, tidak masuk neraka, itu maksudnya. Jelas nggak ini? Ya. Nah di sini pertanyaan, orang kafir dapat ada nikmat nggak? Dia diberikan oleh Allah nikmat tidak di dunia? Diberikan nikmat atau tidak? Ada perbedaan ulama. Sebagian mengatakan diberikan, sebagian mengatakan tidak diberikan. Kalau dalam agama diberikan tidak? Orang kafir nikmat tidak diberikan. Kalau di dunia, sebagian ulama bilang diberikan, sebagian tidak. Sebagian diberikan, sebagian tidak. Yang bilang diberikan, jelas dia punya nikmat. Kita lihat, dia makan, dia minum, dia mewah hidupnya, dan seterusnya kan gitu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dan seterusnya. Tak yang mengatakan tidak diberikan nikmat oleh Allah, kenapa? Karena hidupnya tidak bebas dari mudarat. Nanti kehidupan di dunia ini, nikmat yang diberikan itu pada hakikatnya akhirnya akan masuk neraka. Oleh karena itu si nikmat di dunia bukan nikmat, tetapi apa? Musibah buat dia. Dia punya harta mewah, di akhirat gara-gara hartanya dia disiksa. Dia punya kehidupan yang enak, gara-gara kehidupannya dia disiksa, dan seterusnya. Faham gak ini? Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak ada nikmat dunia untuk orang kafir. Ada yang mengatakan ada. Jelas? Ya, faham ini? Ya, ntar akan kita ringkas insyaallah ta'ala di papan tulis. Kemudian setelah itu wa syukrul mun'imi wajibun syar'an. Bersyukur kepada Allah wajib secara syar'i, secara syariat. Diwajibkan oleh Allah secara syariat. Ini menurut Hambali dan Asy'ari. Menurut Mu'tazilah wajibnya bersyukur kepada Allah apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib secara syariat. Menurut siapa? Hambali, Asy'ari. Apa artinya menurut syariat? Artinya kalau Allah tidak wajibkan berarti wajib nggak bersyukur? Tidak wajib. Ngerti ya? Jadi kalau secara syariat artinya kalau Allah tidak wajibkan jadi nggak wajib. Jelas ya? Kalau kata Mu'tazilah nggak, wajib secara akal. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita hidung, Allah kasih kita telinga. Allah dengan akal saja kita wajib bersyukur kepada Allah, kata Mu'tazilah. Paham ya? Ini berkaitan nanti dengan masalah namanya tahsin wa taqbih. Baik dan buruk itu menurut siapa? Apakah menurut Allah atau menurut akal? Menurut syariat atau menurut akal? Kalau menurut akal, nanti zina hukumnya apa? Jelek apa baik? Kata siapa? Nah, kalau yang bilang kata akal,
kata akal jelek. Orang zina, dia nggak tahu hukumnya, dosa. Kenapa? Kan dia punya akal. Orang mabuk, apa hukumnya? Haram. Bagus jelek mabuk? Menurut siapa? Nah, kalau yang bilang menurut akal, dia mabuk jelek. Faham tuh? Dia mabuk jelek. Kata akal. Jadi nggak perlu datang Nabi, dia harus sudah tidak mabuk, harus tidak berzina, harus dia melakukan hal-hal syariat dan juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Paham ya? Tetapi kalau yang bilang karena syariat, yaitu kita Hambali dan Asy'ari mengatakan jeleknya bukan karena akal tetapi karena syariat. Allah yang bilang jelek minuman keras. Makanya di surga kita minum minuman keras tidak? Khamar minum nggak? Kata siapa? Minum nggak? Imam? Hah? Minum minuman keras? Ah, di Quran ada. Quran. Jelas? Ya, kenapa? Kok jadi boleh di akhirat? Karena yang mengatakan bagus atau jelek menurut siapa? Syariat, bukan menurut akal. Paham ya? Ini nanti berkaitan dengan berkaitan dengan masalah tahsin wa taqbih namanya. Wa huwa i'tirafuhu bi ni'amihi. Apa artinya kita bersyukur kepada Allah? Yaitu kita mengakui nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah artinya manfaat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ala jihatil khudu'i wal id'an. Yaitu kita tunduk dan patuh. Caranya gimana? Dengan cara beribadah. Syukur kepada Allah, caranya ibadah. Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita sholat, berarti kita sholat. Allah mewajibkan puasa, kita puasa dan seterusnya. Berarti itu cara bersyukur. Syukur ini wajib secara syariat. Cara bersyukurnya bagaimana? Ibadat. Orang yang nggak ibadat bersyukur tidak? Tidak bersyukur. Dosa nggak kalau dia tidak bersyukur? Dosa. Jadi berdosa menurut syariat. Paham tuh? Ya. Wasarfuhu kulla ni'matin fi ta'atihi. Kemudian yang kedua cara bersyukurnya adalah dengan cara menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Kita punya harta untuk apa? Taat kepada Allah. Kita punya kesehatan untuk taat. Kita punya kita punya kekuasaan untuk taat. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan secara syariat. Fahim tuh mulala? Nah, jelas? Baik. Kalau jelas, ana sedikit ingin meringkas ya, atau meringkas pelajaran ini. Bab 1 selesai. Besok kita akan mempelajari pelajaran yang penting. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Penting nih. Orang yang belajar ini akalnya akan tersusun, rapi. Nggak ditanya pertanyaan yang barusan ditanyakan, nggak bingung dia jawabnya. Ya Allah bisa nggak menciptakan, kalau Allah pengen punya anak. Nah itu kita nggak kaget ditanya begitu, kita bisa jawab dengan mudah. Ya, tidak akan bingung kita. Oh, mampu, nanti kalau mampu bisa secara zahir perkataan kita bisa kafir secara zahir, tapi karena kita nggak ngerti tidak kafir. Jelas ya? Yang pertama adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ringkasan. Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala wajibnya dengan apa? Kemarin, ini pelajaran kemarin. Mengenal Allah dengan apa? Ustaz Ahnaf. Syariat. Dengan syariat, bisyara, dengan syariat. Kata siapa? Dengan kata siapa nih? Hambali dan Asy'ari. Kalau yang bilang dengan akal siapa? Mu'tazilah dan Maturidiyah. Bahasa Indonesia, bahasa Arab anaknya. Habis ini apa?
Syukran. Paham tum? Hambali dan Asy'ari. Jelas ya? Kalau mengenal Allah wajib dengan syariat. Artinya ini nanti berkaitan dengan hal yang sangat penting. Masalah kedua orang tua Nabi. Di surga apa di neraka? Suka dengar nggak begitu? Ya kan ramai itu, ya. Mengenal Allah itu dengan syariat atau dengan akal? Kalau dengan syariat nanti kita bisa dihapus atau mau ditulis dulu? Apa mau dipoto apa gimana? Dihapus? Foto dulu. Dari sini masih bisa di bawahnya, sini aja. Ada namanya ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah? Ahlul fatrah orang yang hidup belum ada nabinya, di dalam kekosongan Rasul, atau orang yang Islam datang kepadanya dalam keadaan salah. Dia salah melihat ajaran Islam, pikir ajaran Islam ajaran paganisme. Apa paganisme artinya? Apa? Keberhalaan, berhala. Misalnya dilihat orang sujud, dia pahamnya orang sujud nyembah tanah, atau orang sujud di Ka'bah nyembah batu. Dia mati, saya nggak mau nyembah batu. Misalnya ini misal, dia sudah berusaha mencari tapi Islam datang salah. Dianggap Islam teroris, tapi dia berusaha mencari, bukan dia fanatik. Dia sudah berusaha mencari. Ini namanya ahlul fatrah. Apa kata mereka? Kata yang bilang dengan syariat, mengenal Allah dengan syariat, apa hukumnya? Orang ahlul fatrah apa hukumnya? Selamat, masuk surga. Nanti ada apa namanya? Ada perbedaan, nanti akan kita jelaskan. Selamat. Berarti orang tua Nabi di mana? Orang tua Nabi di surga. Kata ini orang tua Nabi di surga. Ada hadis di Bukhari, hadis sahih. Kita ngerti, tahu, bukan nggak tahu. Nanti mereka akan jawab, ini bukan waktunya kita bahas itu. Kalau nanti belajar kitab yang lebih besar akan kita bahas. Jelas ya? Ya. Kalau yang pakai akal, ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah? Nah, yang tadi disebutkan, orang yang tidak ada nabi, belum datang nabinya, ya, atau tinggal jauh, dia belum ada yang ngajak ke dalam Islam. Selamat tidak? Selamat nggak? Yang bilang pakai akal? Tidak selamat. Kenapa tidak pakai selamat? Kan Allah udah kasih akal. Ini ahlul fatrah dapat akal nggak sama Allah? Dikasih akal nggak? Kasih akal. Kenapa nggak dipakai? Kata dia. Berarti nggak selamat. Tempatnya di neraka. Jelas ya? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu kalau ada orang kafir yang mati, kalau dia taunya Islam itu jelek, Islam teroris, Islam itu begini, dia lihat di media, tapi dia udah berusaha mencari, misalkan, kita katakan misal. Tapi dia kemudian salah faham tentang Islam, bisa saja dia selamat di akhirat. Tetapi di dunia, kita perlakukan sebagai orang apa? Orang kafir. Kenapa? Kita nggak tahu. Jelas? Kita nggak tahu. Ada orang tinggal di hutan. Orang Badui, dia tinggalnya di hutan. Ya, dia tinggal di hutan. Dia bukan muslim. Di akhirat selamat tidak? Belum ada yang ngajak ke dalam Islam dan seterusnya. Selamat tidak? Selamat. Di dunia begitu dia meninggal, kita kuburkan secara Islam atau tidak? Kenapa? Dia zahirnya tidak Islam, kita tidak Islamkan. Yang zahirnya tidak Islam, tidak syahadat, bukan urusan kita. Ini hukum di akhirat, bukan di dunia. Di dunia dia kafir. Faham ya? Taib. Di dunia kafir. Kalau dia tidak syahadat, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di dunia dia kafir dan dia bukan muslim. Fahim tuh? Kemudian setelah itu tadi ahlul fatrah tadi ada 2 ya. Apa aja tadi? Orang kafir yang apa?
tidak, yang belum didakwahi. Yang kedua apa? Ahlul fatrah, orang yang salah faham tentang ajaran Islam. Ini menurut sebagian ulama, tamam? Ini menurut sebagian ulama. Ini arti apa? Ahlul al-fatrah. Arti daripada ahlul fatrah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ahlul fatrah apa? Di akhirat hukumnya gimana? Ada 3. Ini kemarin udah dipelajarin sebenarnya. Pertama adalah dia selamat. Ini menurut Hambali. Hukum ahlul fatrah menurut Hambali. Pertama selamat, kemudian yang kedua diuji di akhirat. Ini kata Ibnu Taimiyah. Diuji di akhirat. Nanti hari kiamat ada diuji, ada yang ngajak ke dalam Islam, dia masuk Islam, dia masuk surga, tidak masuk Islam masuk neraka. Jelas? Kemudian yang ini apa? Selamat, diuji di akhirat, tidak selamat, masuk neraka. Ini dalam Hambali. Kalau tadi perbedaan antara syariat dengan akal. Kalau ini tidak. Ini dalam mazhab Hambali ada perbedaan. Karena ada hadisnya. Ini ada hadis riwayat Tabrani, diuji di akhirat, ada hadisnya. Ulama berbeda pendapat. Jelas? Tetapi yang benar atau yang pendapat mazhab Hambali selamat. Dia selamat menurut mazhab Hambali. Tapi ada perbedaan, artinya ulama Hambali tidak sepakat bahwa semuanya semuanya mengatakan selamat. Ada perbedaan. Jadi kalau ada yang bilang ada yang selamat, enggak selamat, itu tidak ada masalah. Itu masalah perbedaan pendapat. Jelas tidak? Kemudian kewajiban pertama seseorang apa? Ini penting. Antum belum tahu pentingnya kecuali nanti. Sekarang kira-kira kayaknya nggak terlalu penting, tapi nanti suatu saat akan tahu pentingnya. Ini masalah berkaitan, soalnya semua saling berkaitan. Kewajiban pertama seorang manusia apa? Pertama manusia. Pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Kata siapa? Ahsanta. Asy'ari, Hambali. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban seseorang yang pertama adalah mengenal Allah, mengetahui Allah dengan yakin, dengan keyakinan. Terus yang kedua, kewajiban pertama apa? Ada lagi yang mengatakan apa? Tauhid. Kemarin sudah dijelaskan. Siapa yang bilang tauhid? Bukan. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kata Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul. Tauhid. Jadi dia mengatakan dalilnya hadis Mu'adz. Nabi ketika ngutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman, disuruh apa pertama? Suruh apa? Ustaz? Syahadat. Tauhid. Jadikanlah awal pertama yang kamu dakwahkan adalah syahadat. Jelas? Maka dia bilang berarti kewajiban pertama adalah bersyahadat, bertauhid. Makanya pelajaran pertama harus tauhid. Nggak boleh belajar fikih. Tauhid dulu nomor 1. Jelas tidak? Nah, tetapi tauhid ini dijawab apa oleh Hambali Asy'ari? Itu awal pertama dakwah kepada orang kafir. Dakwah kepada orang si kafir. Sebelum syahadat harus apa? Jadi mengenal Allah dulu nih, suruh syahadat, saya bersaksi. Bagaimana caranya mau bersaksi? Allah siapa? Allah bagaimana? Betul tidak? Berarti kembalinya ke mengenal Allah dulu. Paham tuh? Ini maksudnya. Bukannya kita anti tauhid, anti nggak mau syahadat, enggak. Tapi syahadat dilakukan setelah mengenal Allah dan Rasulnya
Sallallahu alaihi wasallam di sini dulu. Paham ya? Paham nggak? Kemudian awal kewajiban pertama sesuai keadaan. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Maksudnya apa sesuai keadaan? Jadi ini tidak sesuai dengan Ibnu Taimiyah. Sesuai keadaan apa? Ustaz, sesuai keadaan gimana maksudnya? Kalau orang Islam, maka kewajiban pertama begitu dia balik apa? Sholat. Berarti dia harus belajar sholat kalau belum bisa sholat. Satu, belum bisa wudhu, berarti kewajiban pertama harus berwudhu. Perempuan berarti harus mengerti hukum haid. Tergantung orangnya. Kalau dia kafir, harus mengenal Allah dan seterusnya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Udah dibacakan kemarin dalam kitab Dara' Ta'arudul Aql wan Naql. Jelas. Kemudian ada yang mengatakan nanti nazar, berpikir tentang Allah. Dalilnya apa? Nih, dalilnya apa? Dalilnya ini boleh dihapus? Tulisannya jelas ya? Nggak, kayak dokter. Ini kewajiban pertama seorang manusia. Sudah? Kewajiban pertama pertama manusia adalah tadi apa? Ma'rifah Allah. Wajibun fi nafsihi terbagi menjadi dua. Wajibun fi ghairihi. Bingung nih kayaknya. Wajib dalam zat dirinya. Wajib bukan dirinya, pada asalnya wajib pada asalnya. Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Ada lagi wajib apa? Fi ghairihi, apa bahasa Indonesianya? Bukan pada asalnya. Yaitu an-nazar atau berfikir. Berfikir tentang ciptaan Allah. Paham nggak ini? Ngerti nggak? Kurang paham. Kewajiban yang pertama bagi seorang manusia adalah yang wajibnya mengenal Allah. Cara mengenal Allah gimana? Dengan berfikir tentang ciptaan Allah. Kita sering baca di dalam Al-Quran dalilnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun tasla naran hamiyah. Apa artinya? Masuk ke dalam api neraka. Sebagian manusia akan masuk ke dalam api neraka. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Terus Allah bilang apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana ibil atau unta diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa hubungannya antara masuk neraka sama melihat unta diciptakan? Apa hubungannya? Artinya dengan cara dia berpikir ciptaan Allah, an-nazar. Paham nggak? Maka dia tidak masuk neraka. Kalau dia akan beriman kepada Allah dan dia tidak masuk neraka. Paham tuh? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat langit bagaimana diangkat oleh Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tentang gunung, kemudian tentang dunia. Suruh pikir, oleh Allah suruh berpikir. Allah nanyanya, apakah dia tidak berpikir? Mereka tidak melihat. Paham nggak? Kenapa mereka tidak melihat? Kalau mereka tidak melihat, apa hasilnya? Mereka kafir. Kalau mereka melihat, jadi mereka apa? Mengenal Allah. Ini mengenal Allah pokoknya harus ini yang wajibnya ini. Tetapi kita wudhu, wajibnya dari tangan sampai
Siku. Kalau sampai siku pas bisa nggak? Kita wudu sampai siku pas bisa tidak? Jawab. Bisa. Kita pasin, nggak bisa, harus dilebihkan. Ini lebihnya wajib nggak? Pada asalnya nggak wajib. Tetapi untuk kena siku harus lebih. Sesuatu yang tidak wajib kecuali dengannya maka jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ngerti nggak? Harusnya ini wajibnya. Tetapi ini nggak bisa terjadi kalau tidak berpikir tentang ciptaan Allah. Berarti ini wajib bukan pada asalnya. Sama kayak tadi. Kalau nggak paham kayak tadi. Kayak orang wudu sampai siku. Tapi nggak mungkin ada orang wudu sampai siku pas begitu. Nggak bisa. Harus lebih sedikit. Jelas nggak? Jadi ini adalah sarana, cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah adalah dengan cara melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada orang yang mengatakan, bisa dihapus? Sekarang ada orang mengatakan begini, mengenal Allah, kalau begitu orang awam bagaimana? Ya, iman orang awam, apa hukumnya? Apa hukumnya beriman ikut-ikutan? Haram, tidak boleh. Iman harus dengan tadi, melihat, berpikir, wajib. Sekarang kalau ada orang awam beriman. Iman namanya muqallid. Muqallid itu apa? Ngikut-ngikut. Terbagi dua. Ragu-ragu, dia ragu-ragu. Apa hukumnya? Kafir. Allah ada nggak ya? Anda sholat deh. Kalau Allah ada, nasib Anda nggak sholat nanti. Kafir, nggak boleh. Wajib meyakini apa namanya? Allah itu ada. Kalau dia yakin, memastikan bahwa Allah ada, tapi dia ngikut, apa hukumnya? Berdosa. Jadi tidak boleh beriman itu ikut-ikutan. Harus dengan cara berpikir, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Jelas ini? Jelas nggak, Wildan? Bisa dihapus? Hapus atau mau di... Sekarang orang awam bilang gini, saya kalau beriman harus lihat dulu bagaimana dunia segala itu, repot. Udah nih iman sama Allah. Nah, gimana itu? Apa namanya? Berpikir tentang Allah, pikir tentang Allah terbagi menjadi dua. Ini ringkesan yang kemarin, pelajaran kemarin. Bagaimana? Ma'rifatullah atau mengenal Allah atau berpikir tentang Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Secara umum, secara global. Apa maksudnya secara umum? Dengan pikiran paling ringan. Secara rinci, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini hukumnya fardu ain. Fardu ain wajib seluruh muslim begini. Memikirkan tentang Allah dengan pikiran paling ringan. Maksudnya gimana? Dia lihat awan. Kemudian dia mengatakan, tidak mungkin awan ini tidak ada yang menciptakan. Nah, cukup udah. Melihat hujan, berarti hujan ini pasti ada yang menurunkan. Cukup. Di sini menunjukkan semua orang Islam pasti berpikir begini nggak? Pasti. Dan mereka semua Muslim, tidak ada masalah. Jelas? Ini jadi menunjukkan bagi orang kafir. Ini sebenarnya untuk orang kafir. Kalau ada orang kafir hidup, dia tidak berpikir sama sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berdosa. Ada orang kafir hidupnya cuma yang penting makan, minum dan sebagainya, tapi dia tidak mau berpikir tentang Allah, maka dia berdosa. Karena ini fardu ain, wajib semuanya memikirkan ini. Kalau ini secara rinci, fardu kifayah. Secara rinci, memperinci. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mempelajari tentang unta itu kenapa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an?
maka dia pelajari dengan rinci, dia pelajari. Itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Mempelajari ilmu akidah yang sekarang kita pelajari begini, fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi ilmu akidah sebenarnya simpel, iman aja kepada Allah. Pada saat tergugah hatinya, dia melihat bahwa ada yang menurunkan hujan, kemudian ada lagi yang menciptakan langit dan bumi, dia pikir ini tidak mungkin ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka selesai. Dia sudah beriman. Simple. Kenapa kita belajar begini? Ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena nanti akan muncul orang yang mengatakan punya pemikiran ini dan itu macam-macam, maka di sini harus ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian setelah itu tadi nikmat dunia perlu dicatat nggak? Yang udah paham? Hah? Catat biar paham, biar jelas. Nikmat Allah bagi orang kafir dan orang beriman. Ada dua, ada nikmat dunia, nikmat agama, kemudian nikmat dunia. Nikmat agama, nikmat dunia. Orang beriman, nikmat Allah untuk orang beriman. Orang yang beriman apa? Nikmat agama. Tadi disebutkan, Ustaz. Ya, mampu mengenal Allah. Kemampuan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia punya akal, Allah jadikan akalnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar. Jelas? Ini dalam agama. Mampu mengenal Allah. Mampu ma'rifatullah. Terus nikmat dunianya apa? Kehidupan. Karena kehidupannya setelah dia hidup apa? Kematiannya akan masuk surga. Kehidupan yang tidak ada doror, tidak akibatnya adalah surga. Itu adalah nikmat terbesar. Dengan hidupnya dia bisa berzikir dan seterusnya, dan dia akan masuk surga. Kalau orang kafir nikmat agama apa? Apa? Tidak ada. Nggak ada nikmat agama untuk orang kafir. Kalau untuk nikmat dunia, ada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ada yang mengatakan ada. Untuk apa? Nikmat di dunia, nikmat yang kita ketahui. Seperti dia hidup dengan enak, kesehatan dan seterusnya. Mereka di sini dalilnya ya Bani Israil, dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Allah sebutkan kata-kata nikmat. Perbedaan namanya lafzi. Tahu nggak artinya perbedaan lafzi? Ini terakhir, mungkin sebelum terakhir. Apa artinya perbedaan lafzi? Perbedaan kadang-kadang bisa dihapus? Perbedaan kadang-kadang ada tiga bentuk perbedaan. Perbedaan lafaz aja. Ini yang bilang tidak ada, sama-sama aja. Kenapa sama? Karena nikmat di dunia sama-sama disepakati ada. Orang kafir sehat, orang kafir kaya, orang kafir hidupnya enak misalkan. Makan makanan enak, paham nggak? Yang bilang tidak ada nikmat itu mengatakan itu bukan nikmat. Nama ini bukan nikmat, cuma namanya aja yang beda. Yang itu mengatakan itu namanya nikmat, cuma penamaannya saja yang berbeda. Jadi kalau kita mau tahu perbedaan tuh ada tiga. Perbedaan ada tiga. Atau al-khilaf ada tiga. Yang pertama khilaf apa? Hakiki.
beneran, namanya perbedaan beneran. Betul-betul berbeda. Paham? Ini warnanya apa? Abu-abu. Ada yang bilang enggak, ini warnanya merah. Berarti khilaf benar enggak? Perbedaan benar tidak? Perbedaan yang benar. Artinya benar-benar berbeda. Satu benar, satu salah, terserah. Yang penting benar-benar berbeda. Kemudian yang kedua ada namanya khilaf lafzi. Apa artinya lafzi? Lafadznya aja berbeda. Cuma lafadz. Perbedaan kata aja. Apa maksudnya perbedaan kata? Ini namanya apa? Spidol. Anda namain pulpen. Intinya sama nggak? Nah, ini perbedaan lafadz. Perbedaan kata. Intinya sama, cuman saya namakan pulpen, antum namakan spidol. Kemudian ada lagi i'tibari. I'tibari itu apa? Apa, Ustaz? Sudut pandang. Sudut pandangnya berbeda. Paham nggak? Sudut pandangnya berbeda. Misalkan ada orang punya anak 3. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 misalkan. Ada 5 anak. Ada orang punya anak 5. Nomor 3 namanya Ahmad. Kata anak Ahmad, anak paling kecil dibandingkan yang 1 sama yang 2, berarti paling kecil kalau kita lihat yang 1 dan yang kedua doang. Paham? Kalau lihat dari bawah 5 sama 4, Ahmad paling besar. Melihatnya dari bawah. Yang satu ngelihat dari atas. Namanya beda sudut pandang. Jadi pelajari ini penting. Ada 3 hal. Jadi tidak semua perbedaan di dalam kitab ulama berbeda pendapat berarti benar-benar berbeda. Tidak. Kadang-kadang perbedaan bisa yang ini atau yang ini atau yang ini. Fahim tuh? Nah, banyak orang nggak ngerti itu. Terbilang berbeda-beda padahal sama khilaf lafzi. Tadi ada yang berapa khilaf lafzi, cuman Anda nggak jelaskan karena Anda tahu antum kepusingan. Mungkin agak bingung kelihatannya. Tayyib. Apa namanya? Bisa dihapus? Ini terakhir. Terakhir banget kalau ini sih. Ini terakhir banget. Bisa ada waktu? Hah? Bisa 5 menit. 2 menit insya Allah. Mengenal keberadaan Allah, wujud. Al-wujud atau keberadaan Allah. Keberadaan Allah atau keberadaan sesuatu. Terbagi menjadi 2. Ada wujud hakiki. Apa artinya hakiki? Hakikatnya. Ada majazi. Hakikatnya ada. Apa artinya hakikatnya ada? Artinya misalkan siapa namanya? Aiman di situ. Ada nggak Aiman? Ada. Hakikatnya ada. Ya, fil kharij di dalam dalam kenyataan. Dalam kenyataan. Aiman ada. Ini ada kenyataannya, ada tidak? Ada. Kemudian yang kedua dalam akal pikiran. Kita berpikir, ada teman kita namanya Rifki, ada nggak orang? Ada. Dia sekarang ada nggak? Nggak ada. Tapi dia ada dalam akal kita. Ini namanya keberadaan yang hakiki. Kemudian majazi di dalam ucapan. Misalkan kita mengatakan Rifki dalam perkataan kita, itu namanya majazi. Ada dalam perkataan. Kemudian ada lagi yang dalam tulisan. Kita tulis nama Rifki, itu namanya majazi. Penting untuk mengetahui ini nanti. Ini cuma dasar aja. Ya. Jadi ketika mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan hakikatnya bahwa Allah di dalam kenyataan,
dan juga di dalam pikiran kita ada. Termasuk juga dalam ucapan dan dalam tulisan kita. Jelas? Jelas insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.